Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga, atas segala berkat dan anugerah yang Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu dalam kehidupan harian kami. Kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu memenuhi seluruh diri kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan memampukan kami juga untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan harian kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan mencintai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Allah dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Tuhan memberikan kepada mereka apa saja yang mereka inginkan di Firdaus, di Taman Eden. Tetapi Allah berfirman kepada mereka bahwa mereka tidak diperbolehkan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi Raja Iblis, yaitu Lucifer, datang kepada mereka dan membujuk mereka makan buah pohon tersebut. Adam dan Hawa memakan buah itu. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan karenanya mereka diusir dari Firdaus. Oleh karena dosa pertama itu, semua manusia yang dilahirkan sesudah Adam dan Hawa mewarisi apa yang disebut dosa asal. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan hendak mengutus putranya Yesus ke dunia untuk menyelamatkan kita, Tuhan memerlukan kesediaan seorang perempuan yang kudus untuk mengandung Yesus dalam rahimnya. Tuhan memutuskan bahwa perempuan itu harus dibebaskan dari dosa asal Adam dan Hawa. Dalam Injil suci yang kita renungkan hari ini,
Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan tanggapan Bunda Maria adalah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Katolik merayakan hari raya Santa Perawan Maria, dikandung tanpa dosa. Bunda Maria adalah satu-satunya manusia yang dianugerahi karunia ini. Bunda Maria memperoleh keistimewaan ini karena ia akan menjadi bejana yang kudus, di mana Yesus Putra Allah akan masuk ke dunia melaluinya. Oleh karena itu, Bunda Maria sendiri harus dihindarkan dari dosa asal. Kita bisa belajar dari Bunda Maria, yaitu kerendahan hati dan kesetiaannya. Dia menerima kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya, yaitu mengandung dan melahirkan Sang Penyelamat dunia, dan setia sebagai abdi Tuhan dalam melaksanakan tanggung jawab itu. Dalam hidup harian kita, di status apapun kita diajak untuk menerima dan melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepada kita dengan penuh kesetiaan. Barangkali hal ini tidak mudah. Tentu saja ada ujian dan tantangan. Jadilah seperti Bunda Maria yang rendah hati dan setia untuk menerima dan melaksanakan kepercayaan yang diberikan. Bapak Ibu Saudara, semoga masa Advent ini membantu kita untuk melihat kembali sikap dan praktek hidup kita selama ini, bahwa sudahkah saya bersikap rendah hati? Sudahkah saya setia untuk menerima dan melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya? Kiranya Tuhan bersamamu. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur bagimu karena kami telah merenungkan sabda yang memberikan kami kelegaan dan kepuasan. Semoga firman-Mu ini mengantar kami untuk tetap teguh memiliki iman akan Kristus yang adalah penyelamat dan penebus kami. Bimbing kami, tuntun kami dalam hidup harian kami. Semoga dengan curahan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan komunitas-komunitas kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.